Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Hidup ini tidak mungkin sepi dari beragam problem. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, ustadz, atau kita semua. Yang jelas hidup ini pasti diuji oleh Allah. Sebagian lulus, tapi ternyata kebanyakan manusia gagal mendapatkan ujian Allah. Yang lulus otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Yang gagal maka dia akan menjadi penghuni api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang lulus otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Ini finishnya. Yang gagal dia akan menjadi penghuni api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmat atasmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Karena itu Islam tidak perlu direnovasi lagi, divariasi, ditambah, dikurangi, tapi Islam biarlah apa adanya, sehingga kita melaksanakan syariat ini tanpa ada bumbu-bumbu, tanpa ada variasi-variasi. Dan itu Islam yang benar. Karena sekarang ini ada Islam Pancasila, ada Islam liberal, ada Islam warna-warni, beragam. Kemudian yang benar bagaimana? Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Islamnya Nabi, maka Allah tidak akan menerimanya, dan nanti di akhirat masuk ke golongan orang-orang yang merugi. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tema yang sudah kami sampaikan. Apa temanya? Nah, kesuksesan abadi. Dan ini merupakan cita-cita seorang yang beriman. Anda jangan punya cita-cita dunia saja. Dunia segini-gini tok. Yang kaya juga dirundung kesusahan. Yang sehat pun juga diliputi oleh beragam kesulitan. Apalagi yang miskin. Yang kaya pun nggak enak juga. Bukan berarti tidak ada masalah. Kenapa? Karena dunia ini merupakan darul bala, tempatnya ujian. Maka cita-cita kita otomatis dunia dengan segala apa adanya. Tapi akhirat ini merupakan tujuan utama dalam hidup ini. Karena kebahagiaan akhirat ini bisa ditempuh ketika kita di dunia dalam umur yang mungkin pendek, 40, 50, 60. Jarang yang sampai berumur 90, apalagi 100. Sudah langka. Maka rugi ya kalau mereka mengorbankan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia yang fana. Tidak ada artinya.
Digambarkan dunia dengan akhirat ini seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang luas. Tetesan air ini, itulah gambaran dunia. Adapun yang tersisa dari lautan yang luas dan dalam, itu kehidupan akhirat, itu kehidupan yang sebenarnya. Karena itu Allah sudah mengumumkan di surah Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung orang tersebut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar dolanan, sekedar mainan belaka. Bagaimana untuk mencapai sukses akhirat atau sukses keabadian yang kekal untuk selamanya? Kekekalan tidak lain hanya di akhirat. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Maka Allah memotret di surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Itu potret orang yang bakal mendapatkan kesuksesan abadi nanti di akhirat. Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepat, jangan ditunda lagi. Kemana? Kita dianjurkan cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan surga seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di sini Allah memberikan satu cambuk ya, agar kita fastabiqul khairat, jangan ditunda lagi. Sebab kalau ditunda, kita tidak tahu apa yang terjadi besok pagi, apalagi besok lusa, apalagi tahun depan, tidak tahu kita. Maka kita dianjurkan untuk mempercepat amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, laksanakan, asal itu merupakan kebaikan. Allah menyatakan di dalam salah satu hadis qudsinya, ya bena Adam, tafarrah li ibadati amla'u sadraka ghinan wa asudda faqra wa illa taf'al mala'tu sadraka sughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, aku tutupi kemiskinan. Tapi kalau engkau tidak melakukan hal itu, mala'tu sadraka sughlan, aku akan tutupi kamu dengan kesulitan-kesulitan. Aku jadikan hatimu itu berat nanti. Walam asudda faqra, sementara aku tidak menutupi kemiskinan. Karena itu, apalagi kita hidup di zaman fitnah ini, Pak. Kalau tidak hati-hati, tidak cepat-cepat, sampai bisa lihat berapa banyak orang yang pagi beriman, sore murtad. Sore dalam posisi dia sebagai muslim, ternyata masuk di waktu pagi dia sudah pindah agama. Mungkin karena ucapan, mungkin karena perbuatan, karena kelakuan. Apalagi sekarang antum bisa lihat ya, subhat-subhat yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Islam mengerikan sekali. Yang katanya pakar Al-Quran, yang sekarang lagi ngetren, katanya Nabi belum tentu masuk surga. Ini subhat-subhat. Bayangkan, yang mengetuk pintu surga ini siapa? Rasulullah. Surga masih kosong, pertama yang melangkahkan kaki membuka pintu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wah, katanya belum tentu masuk surga. Ini kan bahaya. Kemudian
dia mengucapkan lagi kalimat-kalimat yang syubhat. Orang ini berbahaya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak laku orang ini. Ya, yang punya tafsir Al-Misbah, mengerikan orang ini. Dia mengatakan bahwa belum tentu Islam yang benar. Mungkin selain Islam yang benar, itu urusan keputusannya di tangan Tuhan, katanya. Muni Allah hai soro, Tuhan, katanya. Orang ini bahaya, mengerikan. Apa tidak jadi kufur nanti? Orang dibuat syubhat-syubhat. Katanya dia mau klarifikasi, ternyata tidak, mau membenarkan dirinya sendiri. Antum sudah tahu, lihat nanti di internet ya, mengerikan kali orang ini. Ya Allah, kok ada orang-orang kayak gini dan dikasih panggung, Pak. Ini yang bahaya sekali. Sementara masyarakat ini kan bodoh. Masyarakat ini kan kebanyakan tidak ngerti agama. Wong sekarang yang dikasih panggung siapa? Di antaranya Mama Hufron. Yang dikasih panggung Abaos. Yang koplok merah putih, katanya koplok hitam kayak saya ini haram. Ya wong sampel. Orang seperti ini punya pengikut loh, Pak. Kan aneh di Indonesia ini. Wong gendeng jari ini wali, kan repot. Apa ndak parah ya? Nah, kalau kita ndak punya filter, dikira itu yang satu kebenaran, tapi itu merupakan penyimpangan yang nyata. Oke, kita ndak ngurus ya, wong-wong gendeng ini, orang-orang rosokan ini. Mari kita fokus, siapa penghuni surga? Disebutkan di dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang berinfak baik dikala senang maupun dikala susah. Ini ciri pertama atau tanda orang yang bakal menepati surga yang kekal dan abadi. Berinfaknya ini dikala senang, dikala susah, dikala punya uang atau sedikit uangnya, tetap dia fokus untuk mau berbagi, ya menurut kemampuan. Contoh ya, ketika Nabi mendapatkan rezeki yang luar biasa, rampasan perang, beliau tidak eman-eman memberikan kepada satu orang itu 100 onta, Pak. Seorang tokoh yang Nabi menginginkan keislaman nanti dari anak buahnya, kasih 100 onta. Datang lagi orang lain, kasih 100 onta. Kekayaannya luar biasa waktu itu Rasulullah. Waktu senang, beliau menginfakkan hartanya luar biasa. Tapi waktu nggak punya, ternyata ada pengemis yang membawa anak buah, anaknya yang berjumlah 2 ini, perempuan kecil-kecil, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah waktu itu tidak ada di rumah, ada Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Nabi tidak ada apa-apa, cuman ada 3 butir kurma, yaitu dikasihkan. 1 dimakan anak satunya, 1 dimakan anak satunya, ibunya mau makan, rupanya dirampas oleh anaknya, akhirnya dibagi menjadi 2. Maka Nabi mengatakan, lihat orang itu bakal menjadi penghuni surga. Yang punya anak 2 perempuan, memberikan bimbingan, didikan, maka dia akan menjadi penghuni surga. Orang tuanya seperti itu. Nabi waktu tidak punya ya sedikit infaknya, waktu punya besar infaknya. Cuma umumnya Pak ya, semakin kaya orang itu apa semakin loman? Enggak Pak, ternyata semakin medit, semakin berat. Satu contoh misalnya, kita punya uang 1 juta, kita berani ngasih uang orang 50.000, berani. 100 berani. Tapi kalau kita punya uang 1 M, berani enggak kita ngasih uang 100 juta? Nanti dulu, enggak semua orang sanggup. Adapun ciri penghuni surga ini yaitu alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra, mereka yang berinfak dikala senang maupun dikala susah. Dan itu harus
diprioritaskan, harus diusahakan lah. Karena apa? Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Manusia itu sangat cinta kepada harta. Eman. Siapa yang tidak eman ya? Pasti eman. Tapi kalau orang itu berani berbagi, orang hebat sudah. Karena Allah menyatakan wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terselamat dari kebakilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya harus dilatih ya. Latihannya mudah sebetulnya. Masuk masjid, entah sehari sekali waktu subuh, itu kasih uang di kotak, 5.000, 10.000, ya menurut kemampuan. Itu kalau sudah terbiasa, enak lah. Begitu Anda lupa, nanti aduh eman rek, besok jangan sampai lupa. Seperti itu, harus dilatih. Memang logikanya, seperti kami sampaikan ya, kalau orang itu punya uang 1 juta misalnya, kita kasih orang miskin 100.000, seperti kurang uang kita, jadinya kan 900. Enggak, itu secara kasat mata seperti itu, tapi untuk Allah enggak. Yang 100.000 itu milik kita, karena di situ akan dilipat gandakan, berlipat-lipat. Sebagaimana Nabi menyatakan, ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidak berkurang harta disebabkan karena sedekah. Jadi Nabi menyatakan tidak ada ceritanya karena orang itu suka sedekah, saya sudah melarat, kere ini. Tidak ada. Kalau orang kaya medit terus jadi kere, bawahnya wakil kayak. Tapi orang yang suka bersedekah tidak mungkin jadi melarat, karena di situ tidak berkurang harta disebabkan karena sedekah. Sedekah itu merupakan burhan, tanda bukti keimanan. Kemudian masalah harta ini memang masalah yang paling berat. Tidak ada ya. Sampai Nabi pernah menyatakan likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini punya ujian masing-masing. Ujian umatku adalah harta. Maka tanda orang yang bakal menduduki kedudukan yang tinggi nanti di akhirat, orang yang suka berinfak, dikala senang maupun dikala susah. Kemudian yang kedua, wal kadiminal khaidah, sanggup menahan marah. Ini pun berat loh Pak. Kalau panjenengan tidak ada apa-apa, itu menahan marah tidak ada masalah ya. Mudah. Tapi apabila kita berhadapan dengan satu masalah yang membuat kita emosi, apa sanggup kita menahan marah? Kalau kita dengan teman kita, Masya Allah, tapi mampu enggak kita ketika berhadapan dengan istri, dengan anak, orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian kita tahan marah? Itu ternyata enggak semua orang sanggup. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Orang ini mengatakan, ausini ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Nabi mengatakan, la takhdab, jangan kamu marah. Rupanya orang ini bukan tidak percaya kepada Nabi. Masa nasihat cuman itu saja. Disebutkan dalam hadis itu, farodda mirara, orang itu kembali lagi sampai 3 kali. Tapi Nabi mengatakan, la takhdab, jangan kamu marah. Begitu dia merasakan ya, ternyata marah ini dampaknya luar biasa jeleknya. Orang karena marah bisa mentalak istrinya. Mentalak istrinya itu bisa jatuh loh talak, walaupun dalam keadaan marah. Posisi sadar ya, buangkel marah, tak pegah pun jatuh talak. Tak main-main. Apa sumbernya? Karena marah.
Orang ini karena marah biasanya tidak terkontrol omongannya. Iya. Kadang yang keluar jarang dipencuk, macam-macam. Omongan-omongan bajingan kotor sekali. Disebabkan karena marah. Mungkin mohon maaf yang terjadi Carok di Madura ini karena marah. Karena bersih tegang marah, apalagi soal perempuan ini biasanya sudah tidak ada ampun sudah. Salah satu harus mati atau mati bareng. Seperti itu. Ini disebabkan karena marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kadzama khaidan wa huwa qadirun ala ayun fidah da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu minal huril in ma sa'a. Barang siapa yang sanggup menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan, orang itu nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah, kemudian diperintah untuk memilih bidadari-bidadari yang cantik-cantik yang dia kehendaki, asal sanggup menahan marah. Ini berat loh Pak Ani. Cuman kalau ceramah ya enak aja, tapi prakteknya ini kalau tidak dilatih kita ini akhirnya emosi, gampang marah. Padahal orang yang kuat, kata Nabi, bukan orang yang kuat bergulat. Akeh tunggale kalau seperti itu. Laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat membanting orang lain, tapi orang yang kuat menurut agama sanggup menahan marah ketika sanggup menahan hawa nafsunya ketika marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang paling sempurna menahan marah. Sekali waktu Nabi ini pernah didatangi oleh orang Badui, oleh orang Arab desa. Umumnya mereka tidak punya adab karena orang desa tidak ngerti. Dia kelihatan Nabi langsung dia mengatakan dengan ucapan jelek sekali, ya Muhammad. Sudah tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabiullah, enggak, ya Muhammad, beri aku uang, katanya dia. Sebagaimana Allah telah memberimu uang, berikan kepadaku. Nabi belum apa-apa langsung ditarik sama orang di hadapan para sahabat. Sahabat kesemet tenang sama orang itu ditarik sampai ada bekas merah di leher Nabi pada waktu itu. Nabi ini pakai ridak langsung ditarik, ayo cek nobang. Coba ini kan nemen kurang ajarnya. Tapi Nabi tahu itu wong goblok, orang tidak ngerti apa-apa, orang tidak punya adab, orang tidak punya tata krama. Nabi hanya mengatakan berikan kepada orang ini apa yang dia minta, kasih. Sahabat sudah harus bangkel melihat Nabi tenang untuk masalah ini. Ini kan kalau bukan Nabi tidak mungkin sanggup, siapapun sudah. Selama dia bukan Nabi tidak mungkin sanggup. Itu hanya untuk Nabi Muhammad sanggup. Kemudian Nabi kelihatan lagi ya sanggup menahan marah ketika ada orang Badui kencing di masjid. Coba, karena dia tidak ngerti kencing di pojok masjid. Oh enak kan, kencing di pojok. Sahabatnya mau mukuli orang ini, tapi Nabi langsung melarang, biar selesaikan sampai tuntas. Sebab kalau enggak karat-karit nanti kencingnya, sak masjid akhir ngepel kabeh. Tapi Nabi tahu orang ini tidak ngerti. Begitu selesai baru Nabi memberitahu bahwa masjid ini bukan untuk ini, tapi untuk sholat, untuk zikir. Baru orang itu mengatakan bahwa dianggap orang-orang ini jahat, yang baik ini cuma Nabi. Buktinya Nabi tidak marah sama saya karena orang ini tidak ngerti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu Rasulullah yang sebagai contoh yang tidak mungkin kita 100% bisa meniru seperti itu, tapi kita dianjurkan untuk menahan marah, karena marah ini memang amat parah.
dampaknya ini tidak karu-karuan Pak, kalau orang itu marah. Nah, kemudian selanjutnya apa ciri orang yang bakal menjadi penghuni surga yang abadi? Wal afina anin nas, mereka yang suka memberikan maaf kepada orang lain, mereka yang tidak punya dendam. Ayo, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita punya banyak kelemahan, kekurangan, coba jangan sampai kita ini punya sifat dendam kepada orang lain. Memang kadang-kadang kan kita bangkel, apalagi kalau uang kita dibawa lari. Itu saya terasa sekali ya, waktu baru kerja ternyata dibawa lari uang 10 juta waktu itu ya. Waduh, tidak bisa tidur. Teman baik, tidak ngerti tiba-tiba jadi bajingan anak ini, tidak paham saya. Lari bawa lari. Itu saya telepon, saya ngomongi, nggak para kamu ini bakal tidak selamat loh, balik no duit. Dia ketakutan rupanya. Oh, sampean ini ustadz tapi dunga noelek katanya. Loh, kamu itu harus mengembalikan uang, saya tidak punya uang lagi. Tapi tidak tahu terus minggat kemana. Aduh, parah sekali ya. Itu kita bangkel ya, jengkel. Aduh, mandar. Orang ini tidak saya maafkan, besok di akhirat tak tuntut. Ada itu Pak, namanya manusia ya. Tapi lama-kelamaan sudah, Allah sudah banyak mengganti ya, sudah selesai sudah. Coba kita berusaha untuk memberikan maaf kepada orang lain. Jangan sampai ada dendam. Seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat. Abu Bakar Siddiq ini ya, satu contoh, beliau adalah seorang yang pemaaf. Waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, bayangkan istri Nabi, anaknya Sayyidina Abu Bakar, tidak main-main, Aisyah radhiyallahu anha, wanita terbaik, itu difitnah berzina. Kemudian ada yang menyebarkan, namanya Mistah. Mistah ini masih famili dari Abu Bakar. Abu Bakar marah luar biasa. Yang biasa dia memberikan bantuan setiap bulan, akhirnya dihandle oleh Abu Bakar. Kurang ajar gitu, anakku difitnah seperti ini. Tapi ternyata Abu Bakar berlapang dada karena turun ayat. Yang ayat itu menganjurkan untuk memberikan maaf. Maka Abu Bakar pun memberikan maaf. Jadi orang ini terkena fitnah juga Pak. Fitnah kabar burung ya. Ada orang mengatakan seperti ini, melok-melok pisan, padahal dia tidak tahu. Yang sebenarnya tidak tahu. Nabi pun waktu itu terpengaruh ya. Dia diam karena belum turun ayat. Begitu turun ayat yang intinya membersihkan Aisyah dari tuduhan berzina, baru Rasulullah merasa lega. Tapi Aisyah mengatakan, aku tidak mau minta maaf, minta ampun kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena Allah yang yang menolong aku dari fitnah ini. Subhanallah. Tapi Abu Bakar memberikan maaf, melanjutkan kebiasaan dia memberikan bantuan. Karena Abu Bakar ini orangnya kaya. Karena itu dia tetap memberikan bantuan kepada Mistah. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu, kita dianjurkan untuk memberikan maaf. Wal afina anin nas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf, suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini turun, ternyata Rasulullah masih perlu bertanya kepada Jibril alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, Allah memerintahkan kepada engkau Muhammad, otomatis kepada kita umatnya, anta'fuwa amman dolamak wa tu'tiya man haramak wa tasila man qata'at. Hendaklah engkau memberikan maaf kepada orang yang mendolimi,
memberikan bantuan kepada orang yang belum pernah bantu, dan mengadakan hubungan silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan. Bayangkan ya, memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Ini tidak semua orang bisa loh Pak. Kalau kita ini tidak ada urusan, tidak ada masalah, saling maaf, akeh tunggale. Tapi mampu apa enggak? Ketika nama kita dijelekkan misalnya, kita difitnah, kita diadu domba kadang, dikatakan ini, dikatakan itu. Kemudian kita berlapang dada memberikan maaf, kepingin beruang, endi wonge. Tak salaman ngambung aku Pak. Tidak semua orang sanggup. Iya. Tapi ini perintah ya. Wal afina anin nas, kita dianjurkan memberikan maaf. Begitu kita memberikan maaf kepada manusia, kepada orang lain, Allah akan memberikan maaf kepada kita. Dan itu harus dilatih ya. Karena masalah hati ini kan gonjang-ganjing. Tidak semua orang sanggup, walaupun sudah tahu, kadang-kadang sih berat memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Kita ini kan pasti mengadakan hubungan kepada orang lain, pasti ada gesekan. Usahakan jangan sampai ada dendam, dan usahakan memberikan maaf, walaupun kita tidak kumpul lagi, tidak ketemu lagi, tidak apa-apa, tapi jangan dendam. Usahakan maafkan, pokoknya maafkan, nanti Allah akan memaafkan kita. Nah, kemudian apalagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang selanjutnya yaitu Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin ini tingkatan paling tinggi, Pak. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah mukmin. Ini tingkatan lumayan. Yang paling istimewa muhsin. Muhsin ini dia selalu berbuat kebaikan dalam posisi apapun. Orang itu kadang-kadang kan berbuat baik ketika dalam keadaan lapang, banyak rezeki, tenang. Ada juga sebaliknya. Begitu dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kepepet, giat ke masjid, bangun malam. Ada orang seperti itu. Tapi kalau muhsinin ini dua-duanya. Dalam keadaan dia senang selalu berbuat baik, dalam keadaan dia susah menghadapi sesuatu problem yang berat, tetap berbuatan dia melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi menyatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalik illa lil mu'min in asabathu syara'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dara'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang beriman. Tidak punya karakter seperti itu kecuali orang yang sempurna imannya. Bagaimana? Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dia tahu, ini nikmat dari Allah, syukuri. Syukur itu lebih baik baginya. Kalau dia mendapat ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia berusaha untuk bersabar. Dan sabar itu lebih baik baginya. Ini namanya muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian ciri terakhir orang yang bakal menjadi penghuni surga disebutkan di ayat 136 itu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Artinya yaitu orang yang apabila melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, dosa, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, dia melakukan dua hal. Di sini disebutkan zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Langsung dia ingat bahwa ini perbuatan yang salah, seperti ada sinyal. Ini orang-orang istimewa ini apabila melakukan dosa, kesalahan, atau mungkin terseret kepada perbuatan zalim, langsung koyo ono sinyalnya, berhenti kamu, seakan-akan seperti itu. Langsung dia ingat, wah tidak benar ini. Setelah tidak benar, apa yang dilakukan? Fastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung memperbanyak istighfar kepada Allah.
Karena orang yang membiasakan mohon ampun kepada Allah, terutama di beberapa tempat Pak ya, terutama di akhir malam setelah witir, itu ada di dalam beberapa ayat. Apa itu ayatnya? Fastaghfaru lidunubihim. Dia langsung beristighfar kepada Allah. Dia terus beristighfar. Dan istighfarnya itu beragam. Ada istighfar model Nabi Adam dengan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar model Nabi Yunus, la ilaha illa an subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim, mengakui akan diri sendiri. Bahkan Nabi menganjurkan untuk beristighfar di 3 tempat. Pertama, mau tidur, ada itu. Setelah bangun tidur, di tasahud akhir, maka kita disunnahkan untuk membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirid dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta. Ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, karena itu ampuni dosa-dosaku. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena itu ampuni ya Allah dosa-dosa. Itu dibaca ketika di tasahud akhir. Kemudian di waktu pagi ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Kita dianjurkan untuk baca sekali setelah subuh, ya, jam berapa saja. Jangan lupa baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka sampai selesai. Begitu juga setelah asar, ambil waktu. Kemudian kalau bisa ya, membaca itu dalam posisi kita tenang. Jangan, boleh saja ya, sambil jalan boleh, sambil tiduran boleh, enggak apa-apa. Cuman yang paling utama itu, coba ketika kita menghadap kiblat, fokus. Baca doa ini, Allahumma anta rabbi. Karena ini merupakan sayyidul istighfar. Yang barang siapa yang mati setelah baca ini, dakhalal jannah, tidak main-main, masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Kan orang itu masuk surga setelah diampuni. Kalau belum diampuni, ya otomatis dimasukkan neraka lebih dulu. Tapi kalau sudah diampuni, sebanyak apapun dosanya, tidak masalah, sudah diampuni, dia akan langsung masuk surga. Coba itu perbanyak istighfar. Kemudian istighfar ini ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang membiasakan istighfar. Apa? Man lazimal istighfara ja'ala lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Allah mengganti kegundahan dengan kegembiraan. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita duga-duga sebelumnya. Kemudian lanjutan ayat ini, walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, yaitu mereka yang tidak melanggengkan dosa, tidak terus-menerus melakukan maksiat. Orang maksiat ini jelas namanya manusia ya, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa. Tapi tidak terus-menerus, paham ya? Tidak jadi langganan. Nanti misalnya oleh sulan kumat maneng, tidak apa, itu namanya manusia lemah. Bukan tidak apa-apa, tidak apa-apa berarti oleh, bukan. Maksudnya yaitu sifat manusia. Dia tidak terus-menerus, tidak menjadikan langganan. Tapi dia begitu terseret kepada perbuatan maksiat, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, langsung mengikuti dengan kebaikan, entah dengan sedekah, entah dengan apa, memperbanyak sholat malam, entah memperbanyak baca Quran, seperti itu supaya terhapus kejelekan yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, ayat ini ditutup
di ayat 136 ya, tadi 135. Apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itulah akan mendapatkan balasan Allah yang paling utama itu apa? Pertama, maghfirah, ampunan. Tidak ada sudah balasan terbaik dari Allah kepada kita ini, ampunan. Sebab kalau tidak diampuni pasti masuk neraka dulu walaupun orang itu beriman. Karena itu Allah mendahulukan. Apa balasannya? Maghfirah, ampunan. Loh, bagaimana kalau dosanya itu sampai banyak sekali? Allah tidak peduli. Sampai Allah menyatakan, lau amirtumul khataya hatta balaghatis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Kalau seandainya kamu melakukan dosa-dosa itu sampai menggunung, bahkan sampai nyundul ke langit pun, tapi kamu datang bertobat, beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan, maghfirah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan abadi, yaitu surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka bukan 1000 atau 2000 tahun di surga, tapi mereka khalidina fiha, mereka kekal dan abadi untuk selamanya. Kemudian Allah menutup wa ni'ma ajrul amilin, dan itu merupakan sebaik-baik balasan, sebaik-baik nikmat bagi orang yang beramal. Potret orang penghuni surga ya ini sudah Pak, ini kesuksesan abadi. Yang kenikmatan itu terus sudah, tidak ada susahnya. Kalau di dunia ini kan dibalut dengan kesusahan. Sekaya apapun kita baru beli Pajero misalnya, siapa tidak senang? Pajero Dakar misalnya yang mahal itu harganya sampai 600 juta. Senang, tapi begitu keberet langsung ngeluh ya. Padahal keberet, tidak mungkin keberet itu biasa, tidak mungkin. Ngeluh walaupun punya uang. Itu di dunia. Nanti di akhirat tidak seperti itu. Apa kenikmatannya? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Yang kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia masih belum pernah. Kenikmatannya terus bertambah dan bertambah. Ini kenikmatan abadi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengamalkan ayat ini. Ayat berapa tadi? Al-Imran. Ya, 133 nanti bisa dilihat sampai ayat 136. Azan dulu. Dan thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustadz sebutkan tidak ada apa? Yang megang kunci surga itu Rasulullah. Terus yang masuk surga pertama kan Rasulullah. Lah terus posisi yang mati terdahulu sebelum kita itu posisinya itu sekarang itu di mana? Apa di alam apa? Kubur itu atau di alam apa gitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum manusia ini masuk ke dalam surga, mereka akan berada di tempat yang namanya mahsyar. Di mahsyar ini semua manusia kumpul, cukup sak pengadekan. Jadi bumi ini padat sekali, padahal sudah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Nah, posisi seperti itu beragam manusia. Ada yang mendapat naungan, ada yang kepanasan, ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusatnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya, beragam sesuai dengan al-jaza' min jismil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan, sesuai dengan itu. Nah, orang-orang itu berada di situ semua, tanpa kecuali. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada waktu itu ada di sana, cuman otomatis karena Nabi ini mendapat naungan Allah, itu orang-orang pada
pada gupuh, pada bingung, ya apa ini? Kok belum ada keputusan dari Allah? Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan, ya Adam, anta abal basar, engkau adalah bapaknya manusia, tolong kami ini supaya Allah cepat menyelesaikan. Kata Nabi Adam, aku tidak sanggup. Aku ini pernah makan buah terlarang. Coba datang kepada Nuh. Mereka datang kepada Nuh. Nuh pun mengatakan, aku tidak sanggup, tidak pantas masih. Coba datang kepada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim pun angkat tangan, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, coba kepada Nabi Isa aja. Nabi Isa ini adalah Nabi yang bisa berbicara sejak bayi, mendapat kitab sejak bayi, bayangkan. Nabi yang luar biasa. Coba, Nabi Isa pun angkat tangan. Baru terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad. Itu pun atas saran Nabi Isa. Apa kata Nabi Muhammad? Annalaha, annalaha. Itu memang bagianku, kata Nabi. Kemudian Nabi sujud lama sampai yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya irfa' ra'sak. Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kamu minta, aku kabulkan. Nabi ternyata meminta apa? Bukan meminta keselamatan kepada anaknya, kepada istrinya. Dia mengatakan, ya Allah, ummati, ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka di situ Nabi membuka pintu surga. Setelah dibuka pintu surga, yang masuk pertama kali siapa? Selain Nabi, yaitu para Nabi terdahulu semua. Seret. Setelah itu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah ini sullatun minal awwalin ini di surah Waqiah, yaitu wa qalilun minal akhirin, orang-orang terdahulu dari para sahabat ini masuk dulu. Tidak tahu kita ini ya opong Bu, yes. Tapi insya Allah masuk, Pak. Jangan khawatir. Nah itu kemudian terus sesuai dengan amal masing-masing. Ada yang cepat, ada yang harus berlama-lama, ada yang tersobek-sobek tapi selamat, ada yang harus masuk neraka, mungkin sudah tidak nututi amalnya, tapi nanti diangkat masuk ke dalam surga. Jadi posisi ini dikumpulkan semua manusia besok, termasuk Nabi kita Muhammad. Tapi yang pertama kali membuka pintu adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya seperti itu. Ada lagi, mungkin satu lagi. Ya. Ketika Nabi, ya semua Nabi berbuat kesalahan itu pasti Allah selalu ingatkan, ya. Sedangkan manusia ini kecenderungan ini iblis yang selalu mengingatkan. Begitu. Bagaimana posisinya kita ini? Sementara kita ini nggak ada yang mengingatkan. Ya. Ketika marah di rumah nggak ada yang mengingatkan. Bagaimana posisinya? Nah, kalau Nabi memang spesialis, memang khusus ya, karena itu beliau dijadikan manusia contoh, Pak, bukan kita ya. Manusia contoh itu para nabi, para rasul, dan mereka ini dibebaskan dari dosa. Bukan tidak pernah salah, Nabi salah, pernah Nabi salah, buktinya mengharamkan apa? Madu waktu itu, karena untuk menyenangkan istrinya, timbang rame, timbang ruwet, sudah saya tidak minum madu. Allah marah, tidak boleh. Itu Nabi langsung diingatkan. Kita diingatkan bagaimana? Ya itu tadi, diingatkan dengan istighfar. Nabi yang menyuruh. Kalau kita salah, kalau kita marah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, Nabi mengatakan beristighfarlah kamu, perbaiki dirimu. Jadi sinyalnya ada di hati kita. Jadi Allah yang memberitahu agar Nabi menganjurkan kepada umatnya kalau salah supaya beristighfar dan memperbaiki diri. Ya, maka di situ manusia ini beragam, Pak. Ada orang yang memang tidak pekah masalah ini. Walaupun salah malah tambah karuan. Ada yang seperti itu. Ada orang yang setelah salah dia menyesal. Oh iya, tidak bagus sebetulnya. Saya bertobat ya Allah. Kemudian dia menangis memperbaiki diri seperti itu. Itu merupakan sinyal, saya kira, untuk kita ya sebagai manusia. Dan perlu diketahui ini sebagai penutup, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak mungkin akan memberikan beban kecuali menurut kemampuan. Tidak mungkin. Karena itu sesuai dengan kemampuan. Dan orang yang selamat itu biasanya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Termasuk kajian seperti ini mengingatkan kita. Demikian saya kira. Insyaallah kita sambung nanti di 2 minggu ke depan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.